Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Dan marilah kita berusaha untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin rahimakumullah, banyak anggapan bahwa orang itu dikatakan sukses jika dia telah menjadi orang yang terkenal, followersnya banyak. Dikatakan sukses jika dia menjadi seorang pengusaha, pejabat tinggi, kaya raya, memiliki rumah besar, mobil mewah dan lain sebagainya. Atau juga orang yang punya gelar sarjana, doktor atau profesor. Semua anggapan itu tidak selamanya benar, karena sukses duniawiyah itu bersifat relatif dan sementara, dan tidak ada jaminan kesuksesannya bisa membuat dirinya bahagia. Menurut Al-Quran, puncak sebuah kesuksesan tolok ukurnya adalah surga dan neraka. Menurut Imam Al-Ghazali, kesuksesan yang hakiki adalah kebahagiaan di akhirat, kenikmatan dan kebahagiaan tanpa batas, kekal tanpa akhir, gembira tanpa duka, sempurna tanpa kekurangan, dan kemuliaan tanpa kehinaan. Itulah yang dinamakan surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung, kategori orang yang sukses.
Sedangkan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Hadirin, ayat ini menunjukkan bahwa kesuksesan dunia bersifat relatif dan sementara. Sedangkan kesuksesan akhirat benar-benar absolut, real, nyata dan hakiki. Coba kita simak bagaimana Allah menunjukkan jalan menuju sukses, dan seperti apa orang yang pantas dikatakan sukses. Menurut Al-Quran, pada dasarnya kesuksesan itu ujung-ujungnya adalah iman dan takwa. Akan tetapi Allah menyebut secara spesifik perbuatan-perbuatan tertentu yang menjadikan seseorang pantas dikatakan sebagai orang yang sukses. Kami akan menukil satu ayat saja. Surat At-Taubah ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Hadirin rahimakumullah, Allah mengapresiasi dan memberi derajat tinggi bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah meninggalkan suatu tempat ke tempat lain dengan alasan syar'i. Hadirin, kita baru saja memasuki tahun baru Hijriah. Bersamaan dengan datangnya tahun baru ini, kayaknya kita juga perlu berhijrah. Mungkin fisik kita tidak, akan tetapi kita berhijrah, melakukan perubahan paradigma dan sikap mental untuk menjadi lebih baik sesuai dengan ajaran agama. Barangkali tahun sebelumnya perilaku kita kurang bagus, misalnya sholat malas, berjamaah di masjid malas, baca Al-Quran malas, datang ke majelis taklim malas, atau misalnya selama ini kita banyak menghabiskan waktu untuk bersenang-senang, istiqomah dan khusyuk main HP, ngegame, flexing dan lain sebagainya. Maka bersamaan datangnya tahun baru ini, kita hijrahkan diri kita dengan melakukan perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, dan berusaha untuk membiasakan diri melakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Hadirin rahimakumullah, bagi orang yang mampu menghijrahkan anak-anak kita terkadang juga perlu, mengingat maraknya kenakalan remaja yang sulit untuk dihindari, krisis moral, darurat miras, narkoba dan lain sebagainya. Maka menghijrahkan anak, mengirim mereka ke pondok pesantren adalah sebuah solusi yang sangat tepat. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga adalah wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Dan Allah mengapresiasi orang-orang yang berjihad di jalan Allah, baik itu dengan harta, benda dan diri mereka.
ikut serta memainkan pedang, mengukang senjata dan meluncurkan rudal adalah puncak daripada jihad. Akan tetapi dalam situasi yang kondusif, sebenarnya ada banyak jalan untuk berpartisipasi dalam berjihad. Ada jihad melawan hawa nafsu, ada jihad masalah sosial dan ekonomi, ada juga satu di antara sekian banyak macam jihad yang punya nilai sangat besar, yaitu jihad dalam urusan ilmu pengetahuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Rawahul Muslim. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Siapapun yang sedang mencari ilmu yang dapat menguatkan pilar-pilar agama, para orang tua yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang sedang mencari ilmu, orang-orang yang hadir di majelis ta'lim seperti kajian kitab kuning setiap Rabu setelah maghrib di masjid ini, dengan disertai niat lillahi ta'ala, maka Allah akan memudahkan mereka jalan menuju surga. Dan jika seandainya saat itu dia meninggal, maka dia dinyatakan syahid. Hadirin rahimakumullah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa raga, maka mereka itulah yang akan mendapatkan penghargaan dari Allah. A'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Penghargaan sebagai orang yang punya derajat tinggi, dan mereka itulah orang-orang yang menang, orang-orang yang dikatakan sukses. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma